Shalom, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah secara virtual. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Ulah Triwibowo. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi siang hari ini. Sebab pertolongan kita hanyalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan di dalam nama Roh Kudus, Sang Penolong kita. Amin. Introitus pagi ini diambil dari Kolose 3 ayat 23, demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kita katakan tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Sekali lagi kita katakan, layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa ragaku. Hukum kasih. Jemaat yang Tuhan kasihi, hidup kita dipelihara dan dilindungi oleh terang kasih Tuhan. Tentang kasih dapat dibaca dalam bentuk hukum yang menjadi dasar hidup orang beriman. Jemaat yang Tuhan kasihi, sering sekali kita bertekad bahkan merasa sudah melakukan semua itu melebihi orang lain. Namun, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebab itu, marilah kita mohon pengampunan Tuhan dengan mengakui salah dan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Allah yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Bapa yang penuh rahmat, di hadapan-Mu kami datang dengan membawa pergumulan hidup masing-masing. Di antara kami ada yang merasakan beban yang sangat berat, sehingga tidak mampu untuk bersuka cita. Kami enggan mengakui hidup kami yang berdosa dan rapuh. Setiap saat kami lebih suka mementingkan diri kami sendiri dan tidak mengakui kelemahan kami. Kami lebih suka mencela, merendahkan, dan bersikap jahat daripada berbuat baik kepada sesama kami. Ya Tuhan, Engkau mengetahui betapa kami berdosa dan ingkar dari jalan-Mu. Kami melupakan kasih setia-Mu. Bahkan kami menyakiti Engkau melalui sikap, tindakan, dan tutur kata kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampuni dan bersihkanlah hati dan pikiran kami dari dosa dan pelanggaran kami, baik yang kelihatan maupun yang masih kami sembunyikan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan kuatkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami mampu hidup dalam terang kasih Tuhan. Hanya dalam pertolongan Roh Kudus-Mu kami mampu bersukacita di dalam damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah berdiri dan bersama umat Tuhan dari segala masa dan tempat, kita ikrarkan iman kita menurut iman rasuli dengan sepenuh hati dan pikiran serta dengan sikap sempurna, mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul, boleh kami bersehati untuk menundukkan diri kami untuk menaikkan pujian kami, dan kami saat ini menyediakan hati kami untuk mendengarkan dan juga untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Melalui Roh Kudus pimpin lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan, demikian juga pimpin setiap hati, setiap telinga yang mendengarkan, sehingga firman Tuhan tertanam di dalam hati kami masing-masing dan tumbuh subur dan menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari awal pertengahan perenungan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan ini kita sama-sama masuk di dalam bulan dengan tema tingkatkan pengabdian-Mu. Dan pada minggu ini kita akan berbicara bersama-sama terkait dengan komitmen seorang hamba. Oleh karena itu mari kita ambil dan kita baca, kita renungkan kepada firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat 25 sampai dengan 22 sampai dengan 25, yang demikian ada tertulis. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang akan kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa yang berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang rupa. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat dan juga kita masuk di dalam pelayanan, seringkali
kita juga diperhadapkan dalam suatu situasi dan juga dalam pemahaman. Sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan pelayanan, maka ada dua hal yang perlu kita pilah dan kita pilih. Pertama, kita berbicara terkait dengan pekerjaan, dan kedua, kita terkait dengan pengabdian. Dan bulan ini kita bicara terkait dengan pengabdian. Mengapa kita berbicara dengan pengabdian? Kalau kita berbicara tentang pekerjaan, tentu kita akan berkata tentang apa dan berapa banyak yang kita lakukan. Tetapi kalau kita berbicara tentang pengabdian, maka kita berbicara terkait dengan mengapa dan bagaimana kita melakukannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin di antara kita banyak yang terlibat di dalam pengambilan keputusan untuk hati-hati pelayan, termasuk kemudian ketika melayani di komisi, melayani di gereja, ataukah juga melakukan pelayanan-pelayanan di dunia sekuler. Tetapi pada saat ini firman Tuhan mencoba mengingatkan kita sebagai seorang yang berkomitmen terhadap pelayanan, sebagai komitmen sebagai seorang hamba tentunya berbeda dengan seorang pekerja. Sebagai seorang hamba, maka pada Kolose 3 ayat 22 dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Hal pertama yang perlu kita renungkan sebelum kita mengambil komitmen untuk pelayanan kita, untuk pengabdian kita, maka kita harus memiliki hati yang tulus. Karena kita harus menghindarkan diri dari motivasi-motivasi, dari keinginan-keinginan, dari nafsu yang ada di kita, mungkin karena materi ataupun juga karena kekuasaan ataupun kedudukan. Mungkin kita harus merenungkan bahwa ada yang perlu kita lihat dan kita tanamkan bahwa hati kita itu haruslah tulus. Mungkin kalau kita berbicara tentang hukum kasih, di sana ada kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan juga dengan segenap kekuatanmu. Maka kita akan mencoba melihat bahwa hati itu mempunyai peranan yang utama. Karena dari hati itulah timbul sebuah karakter, dan dari karakter itulah timbul pemikiran-pemikiran, dan dari pemikiran itulah timbul tindakan-tindakan. Kalau di dalam minggu pertama kita sudah berbicara terkait dengan pola pikir, maka kita hari ini kita akan berbicara bagaimana kita menerapkan keputusan itu sebagai satu kesatuan komitmen. Yang hal pertama yang terpenting ketika kita membangun komitmen adalah kita tulus hati. Kita lakukan baik itu di dalam kehidupan sekuler kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita, juga di dalam kehidupan pelayanan gereja. Maka satu bagian penting adalah kita melakukan itu dengan tulus hati seperti halnya kepada Tuhan kita lakukan. Apalagi ketika kita ambil keputusan bahwa kita hendak melayani Tuhan. Hal kedua adalah kita perlu lakukan dengan segenap hati. Pada Kolose 3 ayat 23 dikatakan, "Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Banyak hal yang kita seringkali lupa dan kita juga sering lalai bahwa ketika kita melakukan segala pelayanan kita, segala pengabdian kita, segala apa yang karya kita selalu melihat kepada personal, ataukah kita melihat kepada sesuatu yang akan menilai kita, tetapi kita lupa bahwa seharusnya kita melakukan itu juga untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih Tuhan, sebuah ilustrasi suatu ketika ada seorang guru meminta kepada dua orang muridnya, untuk memotong seekor ayam, memasak dan memakannya tanpa diketahui oleh siapapun. Kemudian dia bekali para muridnya itu dengan masing-masing seekor ayam dan bumbu-bumbunya. 1 minggu kemudian disuruh mereka kembali. Murid pertama
Dia menceritakan bagaimana akhirnya dia menemukan tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Dia masuk ke dalam hutan yang belum pernah dijamah oleh manusia. Dia masuk ke dalam gua. Di sana kemudian dia mencoba untuk melihat kiri kanan. Tidak ada sesuatu pun yang di sana. Kemudian dia potong, dia masak dan dia makan ayam itu. Tetapi murid yang kedua dia membawa kembali ayam dan bumbunya itu kembali kepada gurunya. Apa yang dikatakan? Kenapa engkau tidak lakukan seperti murid yang pertama? Karena sesungguhnya saya tidak menemukan tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Karena ketika saya masuk ke dalam sebuah gua di pinggir pantai yang sepi, ketika saya akan memotong ayam itu, saya teringat bahwa sesungguhnya mata Tuhan memandang saya. Kemudian saya berlari, saya kembali, saya keluar dari pantai, saya naik ke atas bukit, ke atas gunung. Dan di sana saya mendapatkan satu tempat yang sangat-sangat gelap, yang tidak ada satupun yang dapat melihat. Kemudian ketika saya akan masuk dan akan memasaknya, kemudian saya teringat mata Tuhan masih melihat saya. Dan ketika dia kembali, akhirnya dalam waktu 1 minggu, dia tidak menemukan tempat untuk memakan ataupun memasak ayam itu, maka dia bawa kembali dan dia kembalikan kepada gurunya. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak pernah terlepas dari mata Tuhan. Karena itu kalau kita lakukan segenap hati, maka lakukan itulah dengan seperti untuk Tuhan. Baik itu di dalam kehidupan kita, di dalam karya kita, di dalam pekerjaan kita, ataukah itu di dalam studi-studi kita, semuanya kita harus maksimalkan. Hal yang ketiga yang perlu kita tahu ketika kita membangun sebuah komitmen adalah kita tahu siapa Tuhan kita. Komitmen seorang hamba harus tahu siapa Tuhan kita. Pada Kolose 3 ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kalau kita berbicara bahwa Kristus adalah Tuhan dan kita hambanya, kita harus tahu bahwa sesungguhnya siapa Tuhan kita, bagaimana posisi kita, positioning kita seperti apa. Apakah pada saat ini masih tersimpan di dalam hati kita, bahwa ketika kita mengambil pelayanan ataupun komitmen untuk menjadi seorang hamba, itu kita masih menaruh bahwa kita inilah yang menjadi objek dari apa yang kita lakukan. Ataukah kita menjadikan Tuhan itu sebagai tujuan kita? Mungkin kalau kita bekerja ataupun mungkin kita melakukan pelayanan di dalam gereja, mungkin kita akan berat kalau kita melihat bahwa hanya karena majelis yang akan menilai kita, ataukah hanya karena ketua majelis, hanya karena jemaat dan sebagainya, maka itu akan berat. Tetapi ketika kita menaruh bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan kita sadar bahwa kita ini hamba, maka kita tidak akan mempunyai alasan. Kita akan mudah melangkah untuk menuju ke gereja. Kita akan mudah untuk menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukan kita. Segala sesuatunya itu hanya kita berikan bagi Tuhan. Hal keempat yang perlu kita juga tahu adalah kita harus sadar dengan resiko. Ternyata apa yang kita lakukan, baik kita memiliki ketulusan hati, kita tahu bahwa lakukan dengan segenap hati, dan juga kita komitmen, kita bangun bahwa kita itu hamba dan Tuhan itu adalah Kristus, tetapi ada satu bagian yang penting adalah bahwa kita harus ada konsekuensinya, kita harus sadar ada sebuah resiko. Ayat yang ke-25 katakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Artinya apapun yang kita lakukan itu tidak boleh, ya, tidak boleh kita main-main.
yang kita lakukan itu adalah harus ada konsekuensinya, harus ada harga yang dibayar. Kalau saya melihat para pelayan Tuhan yang saat ini, termasuk tim dari multimedia yang harus menyediakan waktu setiap di hari libur, hari Sabtu, itu harus menyediakan waktunya untuk menyiapkan segala perlengkapan ibadah online, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena kami percaya bahwa mereka juga sadar ada suatu harga yang harus dibayar. Apalagi bagi kita yang menikmati tayangan-tayangan ataupun perenungan-perenungan ibadah-ibadah online, mari kita sama-sama menyediakan waktu yang mungkin tidak selama di masa kita onsite, tetapi kita cukup dari tempat tinggal kita. Tapi adakah waktu itu kita sediakan? Karena segala sesuatu itu ada resikonya. Dan ingat bahwa di dalam hal ini Tuhan tidak memandang orang, bahkan Dia setiap yang berbuat kesalahan, Ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena itu ketika kita membangun komitmen, kita harus sadar sebagai seorang hamba, pertama kita harus memiliki ketulusan hati, kedua kita lakukan segala sesuatunya dengan segenap hati, ketiga kita harus tahu siapa Tuhan kita, dan keempat kita harus tahu bahwa ada suatu harga yang harus dibayar. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai akhir daripada perenungan kita akan berdoa sebagai ucapan syukur. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk merendahkan hati kami menyadari bahwa setiap kami adalah Engkau panggil menjadi hamba-Mu. Karena itu biarlah Engkau berikan di dalam hati kami ketulusan hati, biarlah kami juga disadarkan untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Terlebih daripada itu Tuhan, biarlah kami juga menyadari bahwa Kristus itulah Tuhan atas kami. Dan Bapa yang di surga, kami juga perlu diingatkan kembali bahwa pada dasarnya kami juga harus sadar ada sesuatu yang kami lakukan yang tidak boleh ada kesalahan, karena Tuhan sendiri tidak memandang orang yang berbuat kesalahan. Karena itu Tuhan, pimpin kami di dalam membangun komitmen sebagai seorang hamba. Pimpin kami dan bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami mengambil keputusan tidak salah ketika kami harus menundukkan diri sebagai hamba. Karena itu Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang akan mengambil keputusan, yang siap mengambil keputusan dan telah mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba bagi Kristus. Biarlah apa yang menjadi komitmen mereka didasari ketulusan hati, kesegenapan hati mereka, dan juga mampu membayar harga yang harus ditanggung. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan segala sesuatunya itu kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.
Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita menyatukan hati, kita memasuki di dalam doa syafaat. Mari kita bersyafaat bagi bangsa, bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur jika hari-hari kami boleh kami lalui karena penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, sehingga kami ada saat ini sebagai kami ada Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan, semua terjadi atas kehendak Tuhan. Tetapi kami juga bersyukur jika pada saat ini semakin hari Engkau boleh semakin satukan keluarga demi keluarga Tuhan. Karena melalui kondisi yang saat ini Tuhan, Engkau persatukan, Engkau pererat keluarga demi keluarga Tuhan. Anak dengan orang tua, suami dengan istri, demikian juga antara sesama saudara bersaudara Tuhan. Akan tetapi Tuhan, pada saat ini kami juga tidak henti-hentinya untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kalau kondisi saat ini kami tengah menghadapi COVID-19 Tuhan, itu semua adalah karena kasih setia Tuhan yang menyadarkan kepada kami tidak memiliki kemampuan apa-apa Tuhan, selain kami hanya bersandar kepadamu Tuhan. Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, memperhatikan dan melihat kondisi bangsa kami ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendoakan para pimpinan bangsa ini Tuhan. Baik itu presiden, wakil presiden, para menteri, kepala daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai kepala wilayah yang terkecil pun Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami berharap mereka tetap di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan sendiri memberikan hikmat marifat dari surga. Kami percaya bahwa Allah sendiri membuat mereka sadar bahwa kekuatan mereka hanyalah di dalam nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau berikan mereka hikmat untuk mengambil keputusan kebijakan Tuhan. Sehingga COVID-19 yang mendarah di Indonesia ini Tuhan, yang berdampak di Indonesia ini Tuhan, mampu diatasi dengan baik Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan bahwa pandemi COVID-19 ini boleh dilalukan dari negeri ini Tuhan. Tetapi kami sadar Tuhan, Engkau juga akan menunjukkan kuasa-Mu, Engkau akan menunjukkan rahmat-Mu yang besar itu kepada bangsa kami. Karena itu Tuhan, sadarkanlah kami dan kuatkanlah hati-hati anak-anak-Mu Tuhan. Dan orang-orang yang menyebut dan mengaku Engkau Yesus Tuhan itu mempunyai kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam menghadapi masalah ini Tuhan, kami serahkan mereka Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk para tenaga medis yang menjadi garda terdepan kami Tuhan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berikan mereka hikmat marifat, berikan mereka kekuatan dan perlindungan terhadap mereka Tuhan. Terhadap keluarga mereka Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan itu sungguh sempurna. Dan pada kondisi ini Tuhan, kami juga berdoa untuk negeri ini. Biarkanlah negeri ini tetap di dalam kondisi aman Tuhan. Janganlah biar terjadi kegoncangan di dalam negeri ini Tuhan. Biarkan masing-masing pribadi lepas pribadi, masing-masing kelompok menyadari mereka adalah bagian dari bangsa ini, sehingga mereka harus berbuat untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah keamanan bangsa ini tetap terpelihara Tuhan, tetap dalam penjagaan Tuhan. Karena itu kami mohon Engkau Tuhan turut serta ambil alih kendali atas negeri ini Tuhan. Biarlah keamanan negeri ini tetap di dalam kendali-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi bangsa kami yang goyang karena pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan kondisi perekonomian bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya mungkin apa yang biasa dilakukan, apa yang biasa digunakan di dalam membangun ekonomi ini sudah tidak sesuai lagi.
Tuhan akan memberikan hikmat untuk inovasi-inovasi baru kepada kami Tuhan. Tuhan memberikan pengertian bahwa ada sesuatu yang mampu kami gali. Karena itu Tuhan, untuk kondisi ekonomi ini kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Janganlah kami terpaku dengan kondisi ekonomi bangsa ini untuk pulih saja Tuhan, tetapi juga untuk mampu bergerak dan juga mampu menggerakkan setiap kesadaran kami bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala kondisi ekonomi ini. Tuhan mampu memulihkan, Tuhan mampu menjadikan bahkan jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya. Biarlah kesadaran dan iman percaya kami itu boleh ada di dalam setiap hati kami. Bapa kami yang bertahta kerajaan surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada yang pada saat ini telah melakukan ibadah onsite, yang melakukan ibadah tatap muka, ataupun yang masih melakukan ibadah daring, ataupun yang menggunakan sarana media komunikasi lain. Tuhan, mari Tuhan, Engkau bimbing, Engkau beri hikmat, dan Engkau tetapkan hati-hati kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu untuk tidak mundur dari segala pelayanan. Demikian Engkau berikan kepada setiap jemaat-Mu iman-iman untuk tetap terbangun dalam kondisi apapun Tuhan. Kami serahkan untuk tenaga-tenaga, untuk para hamba-hamba-Mu Tuhan, pekerja-pekerja-Mu Tuhan yang ambil bagian di dalam setiap ibadah. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kemampuan, Engkau memberikan mereka inovasi untuk melakukan ibadah yang lebih baik Tuhan. Semua itu kami serahkan kepada Engkau Tuhan, dan gereja-gereja pun tidak akan undur Tuhan dalam kondisi ini. Biarlah semakin hari iman-iman jemaat-Mu itu semakin diteguhkan dan dikuatkan. Bapa kami yang di surga, berkatilah para jemaat-Mu yang beribadah di rumah-rumah itu, baik itu yang saat ini dalam kondisi apapun Tuhan, baik itu yang bersuka cita, baik itu yang saat ini tengah mengalami kondisi permasalahan, tapi kami percaya biarlah mereka diberkati oleh ibadah-ibadah yang mereka ikuti Tuhan. Bapa kami yang di surga, bagi jemaat-Mu yang saat ini tengah menghadapi kondisi dalam kelemahan fisik, mari Tuhan Engkau tilik mereka Tuhan. Untuk saudara kami Denny Nainggolan yang dalam masa pemulihan, juga untuk Ibu Rosani Harman, kemudian juga untuk Bapak Haryadi Tuhan, mari Tuhan, Engkau lawat mereka satu persatu, Engkau tengok mereka satu persatu, dan kuatkan keluarga mereka Tuhan. Kondisi yang mereka alami saat ini tentu ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu, biarlah anak-anak-Mu menjadi pelayan mereka, menjadi hamba-hamba yang peduli kepada sesama yang Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan kasihi juga mereka nyatakan di dalam kehidupan mereka. Pulihkan mereka Tuhan, dan sembuhkanlah mereka. Dan berilah mereka jalan keluar terhadap pergumulan-pergumulan kehidupan mereka Tuhan. Dan untuk jemaat-Mu yang saat ini terdampak dengan COVID-19 Tuhan, baik itu terdampak secara ekonomi Tuhan, terdampak oleh segala aktivitasnya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri menolong dan menopang mereka. Bapa kami yang bertata kerajaan surga, biarlah hari-hari kami boleh kami lalui dan boleh kami lewati dengan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian doa kami ini yang jauh daripada sempurna ini. Hanya kami naikkan kepada Engkau sebagai dupa harapan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Mari kita sama-sama undur dari ibadah, kita akan mengamini ibadah ini. Kiranya rahmat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini kekal selamanya sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Allahku, Kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Ibadah telah selesai. Kita akan bertemu kembali dalam ibadah minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Shalom.